Itu konsepnya ya juga kopi yang meracik sendiri itu. Iya, konsepnya itu bahkan pada saat itu kedai kopi saya boom banget karena saya menggunakan konsep seduh kopi di atas pasir atau seduh kopi Turki. Kontennya masih bertemakan tentang kopi? Tidak, Oh, jadi tidak. pekerjaan kopi? Iya. Ngontennya bukan kopi? Bukan kopi. Waduh, ini murtad ini. bukan kopi. Berarti Pak Denung tidak memilih Masker. masker, yakin ya? Yakin. Berarti ini masker buat? Bayangkan bahwa ini adalah keran. Selamat malam, sahabat channel Pak Denung. Malam ini saya mengunjungi satu tempat ngopi hitam legam di kawasan kota Cirebon di Jalan Wahidin. Saya akan menemui seseorang yang insya Allah istimewa. Beliau adalah peracik kopi, jadi bukan kopi instan, berbagai macam rasa. Beliau adalah seorang magician. Beliau juga seorang yang secara filosofis itu bagus sekali. Iya. Sehingga informasi-informasi yang akan kita dapatkan benar-benar nanti akan memberikan sebuah inspirasi dan motivasi bagi kita. Ada satu pernyataan yang patut kita jadikan pegangan, yaitu bahwa kata beliau nih, yaitu Mas Choi, kita berkawan dengan siapa saja. Tetapi manakala kita bergaulah dengan orang-orang yang bisa membangkitkan, memposisikan potensi diri kita benar-benar ada dalam sebuah potensi yang istimewa. Jadi mari kita lihat seperti apa obrolan kita dengan Mas Choi. Beliau juga seorang YouTuber ya, jangan lupa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum. Sehat Mas? Sehat. Ini tempatnya Mas Choi bukan ya? Oh iya Om. Woi. Selamat malam. Selamat malam Mas Choi. Waduh, mantap. Kopi. Ini kopi apa saja ini? Di sini semuanya manual brew. Jadi Oh ya. konsep seduhannya manual. Jadi barangkali mau yang single origin bisa, barangkali mau yang manis-manis paling pakainya susu. Ini satu produk gelas tuh dibuat berapa menit ini? Minimal 2 menit. Minimal 2 menit Minimal begitu 2 ya. Air pasti masak lah ya. Nggak pakai air dispenser lah. Enggak. Iya. Boleh Om, mau dibikinin apa? Boleh, iya. Boleh. Oke siap. Apa Mau saja yang nih? single origin? Boleh. Ini menunya Om. Oh iya, ini Nah, itu. kopi hitam legam nih sesuai dengan warna baju dan kebetulan saya juga bajunya hitam ini. Iya. Mas Choi. Boleh. Yang mana ya? Mau yang single origin hitam tanpa gula? Aduh. Sehat Om. Nah ini kopi ini itu sebetulnya manfaat banget tuh buat jantung Om. Iya, yang penting jangan pakai gula. Oh gitu, nanti Iya. nggak manis dong. Kan sayanya manis Om. Sahabat channel Pak Denung, ini ada penawaran yang cukup original ya, orisinal bahwa untuk kesehatan kopi itu ya harus hitam sesuai dengan warna kulit dan baju. Istimewa sekali ini. Tapi kalau ya. mau manis, Ya. kalau mau manis nanti saya bisa buatin bonbon. Bonbon itu kopi susu
Iya. Tapi pakai base-nya espresso. Jadi kopinya berasa, susunya berasa. Boleh deh, agak sedikit manis lah biar Oke, seperti siap. saya gitu. Siap. Nggak Boleh, sekedar silakan Mas duduk Coy dulu, juga ya. santai. Dulu Iya. atau mau boleh lihat seduh boleh. Ya, sambil lihat-lihat lah. Oke, siap. Ayo dong Mas Coy. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol nih. Oke, siap. Aduh. Sikon mendukung sekali nih situasinya ini. Sambil ngopi. Ya, iya. Wow, istimewa sekali nih. Iya, terima kasih. Ayo dong Mas, kita ngobrol-ngobrol Boleh, saya sebentar. ambil kopi saya dulu. Udah berapa lama Mas saya di sini? Kalau di sini baru Om. Baru berawal jualan tuh 2018 di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ya kan? Ada musim muludan tuh pasar malam tuh kan? Iya. Pindah di BAT. Nah, Pernah ke BAT? pernah ke BAT juga. Nah di BAT itu pandemi itu, ya kan? Pandemi pertama kan, stay at home. 2020 stay at home dari PSBB ke-1, PSBB kedua masih bertahan, masuk ke PSBB ketiga mulai gelisah tuh. Tabungan habis, ya kan? Akhirnya dapat tempat, ada kawan baru buka kafe, saya numpang tempat di sana sampai bantuin kafe orang. Alhamdulillah nih baru 4 bulan di sini. Di sini. Iya. Sebelumnya itu di BAT. Ini terus ke Bima. Oh, gitu pernah ke Bima juga. Ke Bima juga. Ya, keliling-keliling aja cari biar bertahan. Bertahan jualan. Iya. Bisa buat dapat sarapan pagi, Om. Wow. Kan yang paling bikin gelisah tuh kalau nggak punya uang buat sarapan pagi. Jadi, sahabat yang apa Denun, ini rekan kita ini istimewa sekali. Beliau ini Mas Coy, ya. Pembuat kopi istimewa. Tetapi di balik keistimewaan ada yang lebih istimewa lagi, bahwa tadi fighting spiritnya begitu hebat, dahsyat sekali. Pernah di BAT, pernah di Stadion Bima, di Kesepuan jualan kopi ya. Jadi kalian yang ada di sana yang jualan kopi jangan pernah mengeluh, karena ini adalah sesuatu istimewa ya. Tapi dengar-dengar nih Mas Coy, Mas Coy ini seorang YouTuber. Itu kan betul nggak itu? Betul. YouTube tapi masih kecil. Masih kecil. Sebentar, nama channelnya apa? Nama channelnya Suwung Coy Miracle. Suwung CHOY Miracle. Suwung SUWUNG. Suwung. Coy CHOY Miracle. Iya. Sahabat bisa nengok di sana nanti seperti apa konten-konten dari beliau ini. Tapi kita akan coba gali lagi. Kita belum sampai ke arah konten-kontennya. 4 bulan di sini Mas Coy, bisa membuat meracik kopi itu dari mana asalnya? Jadi 2016 saya bergaul dengan teman-teman yang memang pecinta kopi, tapi bukan hanya penyesap kopi, tapi memang peracik kopi. Nah, jadi saya tuh punya quote sedikit Om. Jadi bertemanlah dengan siapa saja, namun bergaullah dengan orang-orang yang mampu memicu potensi diri kita. Ya kan? Kalau berteman boleh dengan siapa saja, tapi bergaul ya karena bergaul kan tempat setongkrongan, gitu kan, setongkrongan, kita intens ketemunya ya memang harus bertemu dengan
orang-orang yang dapat memicu potensi yang ada di dalam diri kita, karena kita belum tentu bisa memicu potensi. Betul. Dan ketika saya bergaul dengan teman-teman di peracik kopi, teman-teman pecinta kopi, muncul ketertarikan, pengen bisa, ya kan? Nggak bisa tadinya. Nggak bisa. Hanya penikmat aja. Iya, penikmat pun masih ibaratnya masih ngeflat, masih belum bisa ngerasain dari sesapan kopi kayak begini. Oh ini ada karamelnya ya. Oh ini fruitynya cenderung ke banana ya, gitu kan, kayak arabica gitu kan. Belum bisa. 2016 belajar nyesap, 2017 baru mulai sedikit-sedikit belajar nyeduh, sampai masuk ke 2018 nongkrong 2018 nongkronglah di salah satu food court di kota Cirebon, yaitu di The Clan di wilayah Citraland. Di sana saya nongkrong dengan kawan-kawan semuanya pedagang. Akhirnya muncul ketertarikan pengen jualan kopi. Pasang mental, di 2018 tabrak saya jualan kopi. Jualan kopi dengan modal banyak kawan. Dengan modalnya banyak kawan, memang nggak punya uang. Iya. Dengan modalnya banyak kawan. Apa yang didapat dari banyak kawan? Di antaranya ada kawan yang memang support dia dari biji kopi, lagi musim-musimnya parfum kopi saya bantu jualin, ngumpulin cuan dari jualan kopi ini, ngumpulin buat beli toples, buat beli apa gitu. Lama-lama terjadi, akhirnya saya tabrak jualan kopi di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sampai berpindah ke BAT, ke Bima. Di Kesepuan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 2018 ke 2019. Itu konsepnya ya juga kopi yang meracik sendiri itu. Iya, konsepnya itu bahkan pada saat itu kedai kopi saya boom banget karena saya menggunakan konsep seduh kopi di atas pasir atau seduh kopi Turki. Nggak paham saya. Nggak paham. Nanti paham. Sebetulnya ini saya akan ada rencana sih, di sini pun akan sedia konsep seduh Turki, tapi belum gitu. Konsep seduh Turki itu konsep seduh yang memang nyeduhnya di atas pasir, Om. Kalau wong Cirebon sih kayak kopi kerupuk melarat. Kayak begitu. Iya, Disangrainya di pasir. Nah, jadi konduktornya itu adalah pasir. Medianya untuk memanaskan itu. Memanaskan itu pasir. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Kemudian setahun di situ di BAT. Iya, di BAT. Berapa lama di situ? Di BAT juga 1 tahun sampai ketemu dengan pandemi. Ketemu dengan pandemi, posisi dalam keadaan resah, bikin channel YouTube. Nah, iya kan? Yang targetnya adalah cari duit di YouTube, dan ternyata nih buat teman-teman yang bikin YouTube itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau mau bikin channel YouTube nggak usah pikirin mau cari duit dari YouTube, ya kan? Tapi berpikirlah untuk menciptakan sebuah karya digital. Nah, itu aja. Jadi tidak money oriented ya. Iya. Bukan berarti kita tidak butuh. Bukan berarti kita tidak butuh, tapi ketika kita sudah bertemu dengan hoki, ya kan, kita nggak tahu. Teman-teman saya bikin channel YouTube 2 tahun baru monet. Saya alhamdulillah di Suwung cuma 6 bulan. 6 bulan sudah monet. Itu udah sesuatu yang bikin bangga gitu kan. Walaupun ketika sudah monet, sekarang untuk mendapatkan dolar yang katanya dari YouTube itu bukan sesuatu yang mudah. Tetap butuh perjuangan terus. Sebentar. Kontennya masih bertemakan tentang kopi? Tidak. Jadi tidak. Pekerjaan kopi. Iya. Kontennya bukan kopi. Bukan kopi. Waduh, ini murtad ini. bukan kopi. Apa itu kontennya itu? Kontennya namanya channelnya Suwung. Suwung itu adalah kosong tapi isi. Iya, ya, betul. Suwung itu adalah kosong Iya. tapi isi. Sama halnya ketika kita ngeliat rumah kosong, rumahnya kosong, Suwung gitu kan. Tapi ketika kita masuk, di sana ada isinya kok. Walaupun misalkan kursi bekas, kusen-kusen jendela bekas, jadi tidak kosong. Bahkan ketika kita masuk ada isinya. Siapa isinya? Betul. Diri kita sendiri kan. Betul. Gitu. Sebentar Mas Syai, klarifikasi nih. Sahabat channel Pak Denung, Suwung itu bahasa Jawa. Suwung itu tidak ada siapa-siapa, kosong, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Iya. Karena di sana ada isi dalam tanda kutip ya. Iya. Ada isi. Tadi yang Mas Syai sampaikan, Suwung kosong, betul, dalam konteks bahasa Jawa itu kosong, tidak ada siapa-siapa,
tidak berpenghuni, tapi realnya itu ada, minimalnya kita yang ada di situ. Ada di situ. Ya. Jadi sungguh filosofis sekali, nama channelnya juga filosofis sekali, tapi ya tadi kok aneh ini. Channelnya kontennya bukan kopi. Iya, kontennya saya bongkar kasus Om. Jadi bongkar kasus tuh begini, misalkan ada teman di Indonesia tuh kecenderungan kita, diri saya, mungkin semua orang yang ada di Indonesia tuh kecenderungan itu kering perihal spiritual. Maka mudah sekali percaya terhadap hal-hal yang mistik atau klinik gitu kan. Ketika kita demam sedikit, pemikirannya ke hal-hal klinik, akhirnya datang ke juru sembuh, tapi ternyata yang salah. Ada kasus kemarin kayak di Tasik, ada kasus yang operasi dibelek sama peso, tapi ketika dielap ya kan nggak ada bekasnya. Nah itu saya bongkar gitu kan. Penggandaan uang itu saya bongkar. Selain itu juga jurnal-jurnal tempat-tempat sejarah, tempat-tempat suwung gitu kan. Gitu. Kenapa kok nggak ke kopi gitu yang di konten? Karena sebenarnya sebelum kopi itu passion saya adalah magician Om. Iya, passion saya adalah seorang magician. Magician? Iya. Sebentar. Magician itu sulap. Betul. Ya, magician itu adalah sebuah seni sulap. Seni sulap, betul. Seni sulap itu adalah seni tertua di dunia. Betul. Seni tertua di dunia, dan sulap itu adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sangat setuju saya. Jadi sulap itu bukan hanya orang awam sih menganggap trik. Iya kan? Alat, ada alatnya gitu, tapi tidak melulu bahwa sulap itu juga menggunakan alat. Jadi itu cukup misalkan kita dengan ilmu komunikasi gitu kan, cukup dengan ilmu komunikasi, ilmu psikologis juga, itu kita bisa menjadikan sebuah show yang menimbulkan efek ajaib. Nah, keajaiban itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tetapi menjadi mungkin. Iya kan? Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin bagi yang analisanya tidak nyampe terhadap keajaiban itu. Tapi ketika analisanya nyampe, maka itu adalah bukan keajaiban lagi. Itulah. Dia akan ngangguk-ngangguk ya. Iya. Lalu justru akan menimbulkan sebuah pernyataan, wow, keren. Ya, ada juga yang berpernyataan, oh keren, hebat gitu, yang mengapresiasi. Ada juga yang namanya manusia, ada juga yang tidak suka, oh lu sulap doyan bohong gitu kan, ada juga gitu kan. Ada juga. Ada juga. Ya. Boleh deh cobain untuk channel Pak Denung nih. Oke, mau ya, gini. Pak Denung. Gimana? Jadi saya mau coba Pak Denung. Jadi di sini saya akan bermain dengan Pak Denung ya. Di sini ada korek. Pak Denung, maaf boleh saya pegang maskernya? Boleh. Di sini ada masker, ya kan? Dan satu lagi di sini ada handphonenya Pak Denung. Iya. Ya, berarti ada berapa benda? 3. Ada 3 benda. Kalau memang ada 3 benda, lalu saya akan coba sebentar tadi. Saya ambil pulpen ya, sebentar ya. Di sini saya sudah menulis sesuatu, di buku ini saya sudah menulis sesuatu, saya taruh di depan Pak Denung. Oke. Ada berapa benda? 3. Ada 3 benda. Pak Denung pikirkan satu benda di antara 3 ini. Pikirkan saja. Boleh diacak dulu boleh, atau tidak juga boleh, silakan. Tidak usah. Tidak usah. Pikirkan satu benda. Sudah. Sudah didapat? Oke, sudah. Pak Denung, kalau saya melihat dari cara komunikasi nonverbal yang Pak Denung tadi lihat, iya kan? Maka Pak Denung tidak memilih korek, betul atau tidak? Justru sebaliknya, Pak Denung memilih korek, dipegang oleh tangan kanan. Berarti di sini tersisa berapa benda? 2 benda. Oke, Pak Denung silakan pilih satu di antara ini. Pegang dulu koreknya. Oke. Pilih satu di antara handphone dan masker. Ambil. Handphone. Berarti Pak Denung tidak memilih masker. Masker, yakin ya? Yakin. Berarti ini masker buat
Buat Mas Coy. Buat saya. Oke, berarti masker ini adalah Pak Denung memilihkan saya masker. Benar? Betul. Benar? Betul. Betul. Oke. Saya tahu Pak Denung pasti akan memilihkan masker buat saya karena di sini. Wow, saya nggak tahu. Sahabat, selama ini saya suka dengan seni ini. Ini art. Art ini saya suka sekali karena ini adalah sebuah apresiasi terhadap kecepatan tangan, kemudian olah pikir, serta mempengaruhi orang, mempengaruhi orang atau mempengaruhi lawan yang ada ini. Ya, jujur ini sebuah pembuktian, Mas. Iya. Boleh saya jelaskan? Boleh. Kenapa saya pertama memilih korek? Ini adalah sebuah kenang-kenangan yang dahsyat sekali, Mas. 1 tahun ini saya sudah tidak merokok. Sudah tidak merokok 1 tahun ini. Jadi kenapa saya milih korek adalah sesuatu yang dulu saya tidak pernah lepas korek. Maka saya milih korek. Kemudian saya kenapa memilih HP? Tidak bicara tentang unsur kesehatan, tidak. Tapi saya bicara tentang ini punya pribadi saya. Iya. Itu. Jadi lalu masker dianggapnya satu sepele gitu. Hal yang sepele. Iya. Maka udah diabaikan gitu kan masker tidak itu. Ada rekayasa. Tidak ada rekayasa, tapi sebenarnya ini adalah sebuah teknik komunikasi. Bagaimana caranya ketika saya sudah menulis masker, bagaimana caranya ending ajaibnya itu adalah masker. Sebetulnya ini adalah teknik komunikasi saja. Jadi ini adalah sesuatu yang mudah. Buat sahabat Pak Denung juga sebenarnya bisa memainkan ini di rumah gitu kan. Nah, ada yang kedua Pak Denung. Nah, yang kedua ini akan saya coba ubah bendanya, ya kan. Contoh misalkan ini ada kopi, ada buku dan ada pulpen. Iya kan. Pak Denung pikirkan satu benda. Sudah. Lalu ambil dengan tangan kiri. Sudah. Lalu ambil dengan tangan kanan. Tidak. Enggak, maksudnya ambil satu, kan ada 2 benda tuh. Ambil dengan tangan kanan. Sudah? Berarti ini nggak dipilih ya? Iya. Oke, ini kita lupakan bukunya karena sudah tidak dipilih oleh Pak Denung. Ini kalian kalau nonton yang kedua kalian bisa tahu ini triknya gimana. Oke, berarti ada 2 kan? Iya. Antara spidol dan kopi, Pak Denung itu akan mempertahankan yang mana di antara spidol dan kopi? Mempertahankan spidol. Berarti kopi tidak dipertahankan. Oke, kalau kopi tidak dipertahankan, kopi coba taruh di sini. Oke, Pak Denung. Pak Denung, mungkin nggak saya ya dengan menggunakan spidol yang dipertahankan oleh Pak Denung, saya bisa mengambil kopi itu? Tidak mungkin kan? Oke, Pak Denung taruh kopi spidolnya di atas kopi. Oke, sudah? Iya kan? Oke, agak begini. Bayangkan bahwa ini adalah keran. Keran ya. Keran, maka kopinya akan ngucur dari ujung. Iya, kan gitu. Oke, sekarang begini Pak Denung. Saya akan coba kucurkan kopinya. Pak Denung udah bisa lihat belum? Udah ngucur? Iya. Pak Denung, sekarang maaf. Saya akan coba kucurkan kopinya. Kedua kali. Yang selama ini saya hanya bisa lihat melalui tayangan TV. Ini real nyata yang saya lihat sendiri nih sahabat. Istimewa. Dan itu sesungguhnya bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Ada yang unik. Kalau ini unik Pak Denung. Tapi ini ada, kalau orang dulu tuh kan kalau bikin tontonan tuh harus ada tuntunan ya. Ini rokok tuh ada apinya kan Pak Denung. Kalau api itu rasanya apa? Panas ya. Kata siapa Pak Denung? Kata saya. Nah, cenderung orang ketika saya mengatakan api itu rasanya apa? Panas, pasti menjawab kata saya. Karena hakikatnya yang mengetahui panas itu adalah orang-orang yang sudah pernah merasakan tersulut oleh api. Kalau belum pernah merasakan tersulut oleh api, maka dia nggak akan pernah tahu. Nah, api itu rasanya panas. Kalau api itu ada wujudnya,
Tapi panas itu tidak Tidak berwujud. ada. Betul. Panas, sifat, ya kan? Sama dengan persoalan kita, iya kan? Kita punya hutang uang, uangnya yang wujud, hutangnya tidak. Kan begitu. Kita punya persoalan putus cinta dengan kekasih, akhirnya kita galau, ya kan? Kekasihnya wujud, patah hatinya tidak wujud, gitu kan? Persoalan. Jadi sama aja ketika api ini saya tempelin ke tangan saya, panas, itu adalah saya orang yang gampang ngeluh, gampang curhat, gampang cerita sama orang, maka saya akan dianggap orang yang cengeng. Tapi ketika saya punya persoalan dan persoalan itu saya genggam baik-baik, saya tidak ceritakan sama siapapun, saya genggam baik-baik sampai orang lain tidak bisa melihat, yang tahu itu cuma diri saya sama Gusti Allah, ya kan? Maka persoalan itu tidak akan pernah bisa dilihat oleh siapapun terkecuali Gusti Allah dan diri saya, kan begitu Pak Deno. Ini filosofis banget ini. Jujur, bukan berarti saya tidak percaya, bukan. Ini di depan saya. Ini filosofinya dalam banget ini, nggak main-main. Jadi betul, tidak sekedar tontonan, tapi juga harus mengundang dan mengandung tuntunan. Insya Allah, segala sesuatu yang dilakukan dengan hati niat yang baik, lillah, tuntunan akan selalu berada di antara kita semuanya. Istimewanya bukan main. Ya, saya begitu Pak Denong. Jadi selain jualan kopi, ini juga salah satu teknik. Ini juga salah satu teknik marketing saya. Jadi ketika ada konsumen yang datang, ketika yang namanya kopi ya, cenderung ngobrol-ngobrol gitu. Kalau udah ngobrol-ngobrol, orang juga terkadang ada yang sampai lepas, dia sampai cerita tentang persoalan. Saya sebagai pedagang kan harus mendengar, Pak Denong. Iya kan? Nggak mungkin kan pedagang ngomong aja, orang juga nggak betah gitu kan ya. Minimal mendengarkan, sedikit ngasih input-input positif. Yang tadinya dia datang tidak punya semangat, ketika dia sudah ngobrol sama saya, pulang tuh kayaknya fresh, seger gitu. Akhirnya kan jadi langgan, balik lagi. Banyak yang kita dapat ini dari beliau ini, ya, mau mendengar. Beliau ternyata orang yang mau mendengar. Untuk menjadi pembicara, mudahnya bukan main. Tapi untuk menjadi pendengar yang baik, butuh kemauan. Ya. Bukan kemampuan, tapi kemauan mendengar. Mas Coy mau mendengar. Ayo, sahabat channel Pak Denong di ujung sana, jika ada siapapun yang mengeluh, dengarkan dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang. Insya Allah akan dapat memberikan solusi barangkali, ya Mas Coy ya. Betul. Karena hakikatnya begini, walaupun kita tidak mampu memberikan solusi, ketika kita bisa mendengarkan, kita mau mendengarkan itu, karena hakikatnya setiap manusia tuh di saat dia punya persoalan, Tuhan sudah pasti ngasih solusinya. Ketika manusia dikasih penyakit, Tuhan sudah ngasih obatnya. Sesungguhnya semua ada sama diri sendiri. Maka ketika orang itu dia sudah bisa cerita dengan kita, maka kita itu termasuk orang yang harus kita bersyukur sama diri kita. Allah menciptakan kita ini menjadi obatnya mereka, gitu. Setuju banget saya. Setuju banget. Kebetulan juga saya di lembaga saya relatif dekat dengan anak-anak juga, ya kurang lebih seperti itu, seperti yang Mas saya lakukan, hanya porsinya yang berbeda. Kurang lebih saya setuju sekali itu Mas saya. Ya. Mas saya kembali lagi nih, rencana ke depan untuk ini nih, kopi nih. Untuk kopi, rencana ke depan saya mudah-mudahan sih, saya ada targetan mau buka di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya di sini no problem, tetap ada. Jadi kebetulan kemarin saya habis ngonten di Jogja, di salah satu jejak sejarahnya Pangeran Brawijaya di Pantai Ngobaran. Saya ketemu dengan kawan, dan kawan di sana tuh buka food court. Terus karena kawan itu tahu
saya jualan kopi, dia cerita gitu kan. Iya, Saya jualan di Cirebon, jualan di Jogja gitu kan. Gini. Oke nih gitu kan. Wah, udah tinggal Gusti Allah sama semesta mendukung, eksekusi. Target sih di bulan Juli atau Agustus. Iya, target. ya. Mudah-mudahan karena dari sisi situasi Iya. sepertinya Juli sudah menuju ke arah ke arah normal. Iya. Mudah-mudahan ke semua bidang, iya. Mudah-mudahan lah. Ya. Yang terakhir Mas Coy, dari tadi yang kopi yang mau dibuka ke Jogja, ini nanti ditinggal. Kita bukan berarti ninggal, bukan berarti ninggal. Kopi di sini tetap ada. Paling saya mentorin beberapa bulan di Jogja untuk ngebentuk sistem. Orang jualan tuh kan bagaimana juga harus ada sistem. Jadi ngebentuk sistem di sana. Saya rasa kalau SDM sih saya banyak kawan di Jogja gitu kan, banyak kawan di Jogja ya paling cuma mentorin beberapa bulan lah, paling 2 bulan sampai 3 bulan maksimal. Jadi berkawan dengan siapa saja. Iya, bergaulah dengan orang yang bisa membangkitkan potensi yang ada kita. dalam diri kita. Istimewa. Setuju sekali saya. Oke, seperti cukup ya, Mas Coy. Sahabat channel dari Pak Denung di ujung sana, singkat, padat, tapi sangat berisi sekali malam ini. Begitu banyak informasi-informasi yang sifatnya filosofis dari Mas Coy ini. Mudah-mudahan benar-benar menginspirasi dan memotivasi siapapun yang ada di ujung sana ya. Mudah-mudahan kopi apa namanya Mas Coy? Hitam legam ini tidak sehitam warnanya tapi semanis rasanya. Yang suka manis mudah-mudahan sukses kelak bisa buka di Yogyakarta. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Coy. Iya.